Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur pada Allah bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi keberlimpahan kehidupan, masih bisa bangun beraktivitas, bisa sahur, makan makanan yang halal thayyibah, minum air yang segar, teh hangat, kopi hangat, susu, jahe dan lain sebagainya masih kita nikmati dengan lidah yang sehat, tidak sariawan, tidak sakit gigi, tidak radang tenggorokan. Semuanya itu karena keberlimpahan Allah Ta'ala, cinta kasihnya Allah kepada kita semua. Maka perlu kita syukuri, kita hargai pemberian Allah itu dengan membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata rohani, dan juga membuka mata qalbi. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, untuk pagi hari ini saya menyampaikan yaitu selayang pandang Lailatul Qadar. Namun karena cuma utuh, jadi cuma istilahnya selayang pandang dari aspek syariat dan hakikat. Jadi nanti kita akan pandangannya itu tahu demikian dan lebih begitu, karena di YouTube saya sudah ada yang itu Ramadan dan Al-Qadar. Tapi ini juga untuk menekankan saja bahwa dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya, anzalna fi'il madhi, dhamirnya kami Allah, kami telah menurunkan hu, yaitu Al-Quran, ya, fi lailatul qadr, fi yang huruf jar, lailati, maka dibaca lailatil, bukan lailatul qadr, yaitu dalam malam qadr. Qadar itu ketentuan, tapi di terjemahan diartikan kemuliaan, dia tidak apa-apa. Wa ma adraka ma lailatul qadr, dan apakah, ya, mana nanti, dan apakah adraka ma lailatul qadr, yang dimaksud dengan lailatul qadr itu, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Akan atau sedang turun malaikat dan roh dengan izin Rabb-nya, bi idzni rabbihim min kulli, min dari kuli tiap-tiap amr urusan. Sampai ayat ini kita bahas dulu, ya, sedikit secara syariat dulu, ya, bahwa Allah itu menurut ayat ini karena fi'il mati Lailatul Qadarnya itu sudah diturunkan, fi'il mati bentuk lampau, ya. Allah telah menurunkan Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, di sini karena
ada ya yang memahami dengan riwayat bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di malam 21, 23 ya, ganjil ya. Kalau saya posanya sudah malam ini 21 berarti nek mudune mabengi aku wis entuk. Dengan kilo ya, ini syariat ya. Jadi syariat. Lantas ya, lebih baik dari 10 bulan itu secara syariat memang ya, kalau kita 1000 bulan itu 30, gampangannya 30 kali 1000 sekitar 83, berapa tahun gitu. Lebih baik dari itu. Kemudian ya, cara syariatnya kita disuruh tiap malam itu yang ganjil untuk menjemput itu tadarus ya, dan lain-lain, juga i'tikaf dan lain-lain. Ini syariat. Nah, tanazzalul malaikatu di sini memakai fi'il mudhari'. Ya. Kalau tadi Lailatul Qadarnya turun pakai fi'il madhi, telah, di sini malaikat dan roh itu akan turun dan sedang turun karena fi'ilnya fi'il mudhari'. Tanazzalu. Ya. Jadi istilahnya malaikat dan roh itu masih akan turun dan sedang turun ya, dengan roh dan izin Tuhan. Nah, di sini kita masuk sedikit hakikat dulu. Jadi ya, malaikat yang membawa urusan dan roh sebagai ya, energi itu tetap akan turun kapan saja ya, dan pada malam yang ditentukan. Artinya ya, kalau kita dalam malam-malam Ramadan atau bulan Ramadan ini kita sudah mendapatkan ya, belajar Quran, mendapatkan pencerahan, mendapatkan keinsafan yang tinggi ya, ada perubahan dalam diri kita. Ibaratnya kalau puasa itu puasanya ular, setelah puasa ini akan menjadi indah bentuknya, ada perubahan, tidak seperti ular hanya biasa-biasa saja. Nah, ini akan mendapatkan hikmah yang diturunkan Allah ini ya, yang dibawa malaikat dan roh ini kepada siapa yang dia memang layak mendapatkan. Ibaratnya siang ini ya, Ramadan ini saya dan Bapak Ibu semua training ya, ataupun ujian. Nah, nanti yang lulus itu kan ada yang kulot, ada yang IP kayaknya lebih dari 3, ada yang bahkan namanya 4. Cuma tapi ada yang 2,5 misalnya. Nah, ini yang mendapatkan hikmah dari Allah ini ya, oleh malaikat yang tadi tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim kulli amrin. Sehingga dia salamun ya, selamat ya, sampai ya salamun kata ya, matla'il fajr. Jadi di sini dari kata tolaat itu terbit fajar. Nah, ini secara ikat ya fajar itu. Tapi ya, secara hakikat manakala orang yang sudah mendapatkan hikmah tadi ya, yang dibawa malaikat dalam setiap urusannya ini, dia akan selamat dan dia akan menyaksikan bangun jiwanya, bangun rohaninya ini ya, sampai terbit fajar. Fajar itu masa transisi ya, dari gelap ke terang. Kalau secara astronomi, kalau fajar ini kita sudah bangun, tapi kita tidur lagi, nanti kita tidak bisa menyaksikan terbitnya matahari ya, tidak bisa menyaksikan jam 12 siangnya matahari yang terang benderang karena kita tidur. Tapi secara hakikat, secara kejiwaan, secara rohani
manakala jiwa kita ini sudah mendapatkan hikmah Allah, kemudian bangkit, jiwa kita ini sudah menyaksikan fajar atau pancaran, sudah memancar jiwa kita. Jangan sampai kita juga ibaratnya dapat pancaran itu ya kita sudah aktif ke masjid, sudah aktif pengajian, sudah jangan tidur aja, lembab lagi. Harus semangat lagi, nanti kalau semangat ya bisa menyaksikan terangnya matahari rohani di sini, karena bukan ada rohani yang ada dalam jiwa ini menjadi terang benderang ya, sehingga dalam hal ini mendapat hikmah dari Allah itu menerangi jiwanya, menerangi. Maka sebetulnya kalau kita unsur dari akad ini sudah kita yaitu mendapatkan ya sebuah petunjuk ataupun hikmah yang di dalam kita ini sudah terang benderang, ibarat kita sudah mendapatkan sinar matahari rohani di dalam diri kita. Maka kalau kita witir, itu kan istilahnya ganjil, orang yang sudah mendapatkan matahari rohani ini sudah sudut pandangnya itu sudah satu Pak, sudah witir, sudah ganjil ya. Dijelekin orang kita balas baik, diapi orang kita balas baik, ini namanya kita sudah witir. Tapi kalau dielek orang ya, dihina orang masih balas, dimarah orang masih balas, kemudian nek diapi ini masih belum witir. Maka hakikat witir itu sebenarnya ganjil itu seperti itu. Nah, maka mari kita, karena kita masih berusaha untuk mendapatkan hikmah Allah ya, kita memang harus sungguh-sungguh dalam Ramadan ini supaya nanti ada perubahan yang indah dalam diri kita. Kalau sudah ada perubahan, itu yang terjadi adalah ibaratnya kita sudah di jannah, sudah di surga, sudah di taman kesejukan, taman kedamaian, taman keindahan, ya, taman kenyamanan, sehingga hati kita sudah nyaman, tentram, ya. Walaupun sendiri tidak kesepian, walaupun sendiri tidak merasa sunyi, karena jiwa ini sudah diterangkan cahaya dari Allah, sudah mendapatkan keberlimpahan hidayahnya, nurnya, cahayanya. Maka dalam diri manusia yang adanya jiwa ini, dalamnya ada sudur, tempat kesadaran, dalamnya ada qalbu, hati nurani, tempat detektor baik buruk, kemudian dalamnya lagi ada fuad, hati nurani yang menampung, yaitu nur ilahi, cahaya ilahi. Karena cahaya Al-Quran itu adalah nurun mubin, cahaya yang mubin, Quran mubin, Quran yang nyata. Quran ini kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu perkataan, perbuatan, ya, sehingga kita menjadi orang yang menjadi penebar rahmat, meneruskan Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Kita memayu-ayu ning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik, memperindah bumi yang sudah indah. Sehingga kita setelah selesai puasa mendapatkan berul hikmah, ya, mendapatkan lain qadar, sehingga diri kita menjadi manusia yang betul diridhoi Allah. Demikian, semoga manfaatnya. Yahdillahu li nurihi may yasha. Allah memberi petunjuk semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak kepada cahaya rohani. Nasrul minallahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.